Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Putri Gule dari Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah manajemen, saya akan menjelaskan salah satu subbab materi, yaitu manajemen strategis. Apa yang dimaksud dengan manajemen dan strategis? Nah, manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditentukan. Sedangkan strategi bisa diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi. Pada dasarnya, manajemen strategi ini adalah proses dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai target atau tujuan jangka panjang perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan strategis, yaitu pertama, identifikasi misi dan sasaran. Ini merupakan gambaran besar tentang apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya atau pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi. Sasaran berarti menetapkan target yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka tertentu. Dengan memiliki misi dan sasaran yang jelas, maka perusahaan akan lebih fokus dalam mengerjakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meraih visinya. Nah, ini adalah salah satu contoh perusahaan ternama, Kimia Farma, yang memiliki visi yaitu menjadi organisasi perawatan kesehatan terkemuka yang terintegrasi dan memberikan hasil jangka panjang. Supaya visi ini dapat tercapai, maka yang harus dilakukan yaitu pertama, menjalankan usaha di bidang industri kimia dan farmasi, retail, jaringan distribusi, dan bidang jasa kesehatan. Selanjutnya, memaksimalkan sumber daya dan memberikan manfaat dan nilai bagi pemangku kepentingan. Kedua yaitu mengukur kinerja sekarang terhadap pencapaian misi dan sasaran organisasi. Kinerja berarti prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai. Biasanya, proses pengukuran kinerja ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Contoh pengukuran kinerja pada karyawan. Perusahaan dapat memantau keberhasilan dari proses rekrutmen dan menyamakan visi perusahaan dengan visi karyawan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan dengan baik, maka pemimpin tersebut dapat menilai apakah pencapaian telah tercapai atau belum. Kebijakan pun akan lebih mudah diambil jika mengetahui kondisi perusahaan. Selanjutnya, membuat rencana strategis untuk mewujudkan sasaran organisasi. Setelah membuat visi, mengidentifikasi tujuan ataupun menentukan sasaran, selanjutnya membuat rencana strategis. Yang harus diperhatikan, jelas arah masa depan yang hendak dituju, yaitu visi, tujuan, dan sasaran. Selanjutnya, mempertimbangkan kondisi saat ini, yaitu nilai-nilai, SWOT analisis, dan misi organisasi. Selanjutnya, mengimplementasikan rencana strategis. Selain harus mampu merumuskan strategis, perusahaan juga harus mampu mengimplementasikan strategi secara efektif. Implementasi strategis adalah proses mengubah rencana strategis menjadi tindakan. Implementasi strategi melibatkan penugasan dan pendelegasian wewenang ke tingkat manajemen bawah. Contohnya, sebuah perusahaan akan meluncurkan suatu produk. Pimpinan perusahaan sudah menentukan rancangan produk, sementara divisi produksi mengurus proses produksi. Pendelegasian ini biasanya akan turun hingga ke tingkat paling bawah, dari direktur ke manajer, kemudian dari manajer ke staf, dan seterusnya hingga rencana strategis terlaksana. Tahap terakhir dalam penyusunan rencana strategis adalah evaluasi. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program kegiatan yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, ditingkatkan, ataupun dihentikan. Evaluasi berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai tahapan sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, evaluasi juga menjadi catatan bagi penyusun rencana strategis selanjutnya.
Misalnya, mengatur ulang kembali rencana yang telah dibuat karena tidak dinilai tidak berjalan efisien seperti yang diharapkan, mengurangi volume produksi, dan lain sebagainya. Bagian yang memang berjalan dengan lancar dapat dipertahankan untuk bentuk program yang dibuat di waktu mendatang. Nah, berikutnya ada level strategi. Berdasarkan level atau tingkatan, strategi dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu corporate level strategi, business unit strategi, dan fungsional level strategi. Masing-masing level strategi tersebut memiliki keterkaitan yang saling mendukung. Pertama, kita bahas corporate level strategi atau strategi level korporasi, merupakan strategi yang diformulasikan oleh top manajemen untuk menentukan arah dan mengendalikan operasi di perusahaan yang memiliki beberapa lini. Corporate level strategi biasanya dimiliki oleh perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan, atau bisa dikatakan yang akan mengendalikan sebuah perusahaan, yaitu seorang direktur atau CEO sebuah perusahaan. Yang kedua, business unit strategi atau strategi unit bisnis, atau juga disebut line of business strategi, adalah strategi untuk mencapai tujuan dari lini bisnis. Misalnya, perusahaan A memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, kelapa sawit, pabrik minyak goreng, retail, dan distribusi. Business unit strategi dijalankan oleh masing-masing anak perusahaan tersebut, yang diharapkan antar anak perusahaan memiliki sinergi untuk mendukung sasaran dan strategi perusahaan induk. Berikut ada fungsional level strategi atau strategi level fungsional, merupakan strategi yang diformulasikan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk menunjang bisnis unit strategi. Contoh strategi fungsional adalah strategi pemasaran, strategi SDM, strategi operasional, strategi keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman, yang seringkali digunakan dalam pengembangan strategi bisnis. Apa sih tujuan dari analisis SWOT? Yang pertama yaitu strength, mengetahui dan memperkuat kekuatan. Kedua ada weakness, yaitu mengidentifikasi kelemahan dan berusaha mengurangi akibatnya. Selanjutnya ada opportunity, yaitu mengetahui kesempatan atau potensi dan langkah meraihnya. Yang terakhir ada threat, yaitu analisis sumber ancaman dan strategi untuk mengendalikannya. Kita ambil salah satu contoh analisis SWOT produk makanan ringan, yaitu keripik tempe. Yang pertama, apa yang menjadi kekuatan bisnis ini? Yaitu tidak mudah basi, harga terjangkau, bahan baku yang tidak terlalu mahal. Apa yang menjadi kelemahan dari bisnis ini? Produksi keripik tempe kurang optimal karena keterbatasan SDM, tidak mempunyai manajemen pengelolaan finansial yang baik. Selanjutnya, bagaimana peluang dari bisnis ini? Nah, keripik tempe bisa dijual di berbagai tempat, termasuk minimarket dan supermarket. Produk keripik tempe juga disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Apa yang menjadi ancaman yang mengganggu bisnis ini? Nah, yaitu bersaing dengan produk ternama, produk yang mudah ditiru, dan terdapat banyak kompetitor yang mengelola produk sejenis sehingga harus berinovasi. Jika ingin menjalankan sebuah usaha, terlebih dahulu melakukan analisis SWOT. Dengan begitu, maka strategis bisnis dapat diterapkan dengan baik. Menurut Scammerdhorn tahun 1996, terdapat 4 jenis grand strategis, yaitu 1. Growth strategis atau strategi pertumbuhan, memperbesar ukuran bisnis atau melakukan ekspansi. Kedua, retrenchment strategis atau defensive strategis atau strategi bertahan, yaitu mengurangi ukuran bisnis. Dengan melakukan pengurangan ukuran bisnis, maka perusahaan dapat melakukan efisiensi dengan harapan juga dapat meningkatkan kinerjanya. Ketiga, stability strategis atau strategi stabilitas, yaitu mempertahankan kondisi saat ini. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari risiko bisnis.
Yang terakhir, combination strategis atau strategi kombinasi, yaitu melakukan kombinasi strategi pada beberapa unit bisnis yang dimilikinya. Sebagian unit bisnisnya dikembangkan, sebagian dipertahankan kondisinya, dan sebagian lagi dikecilkan ukurannya. Baik, sampai di sini materi manajemen strategis. Terima kasih sudah menonton video saya dan semoga dapat bermanfaat. Apabila masih ada yang kurang dalam penjelasan maupun kurang dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.